Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar IPS. Masih pada bab 3, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar uang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Dan materi kali ini yaitu penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Bahasan pertama yaitu penguatan ekonomi maritim. Nah, apakah sama ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan? Untuk mengetahui hal tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Sedangkan ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi ekonomi maritim dan ekonomi kelautan ini ada persamaannya, ada juga perbedaannya. Nah, kesamaannya adalah sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Dan perbedaannya yaitu ekonomi maritim berfokus pada bidang perindustrian, transportasi dan pembangunan laut, sedangkan ekonomi kelautan berfokus untuk menghasilkan barang maupun jasa yang bersumber dari laut. Potensi ekonomi maritim Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Letaknya strategis karena berada di persimpangan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wilayah Indonesia yang 75%-nya berupa wilayah perairan atau lautan, menjadikan Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Berdasarkan statistik perikanan tahun 2012 dari Food and Agriculture Organization, Indonesia merupakan peringkat 1 dalam produksi perikanan tangkap, kemudian peringkat 4 dalam produksi perikanan budidaya, dan peringkat 2 dalam hal banyaknya kepemilikan jumlah kapal. Beberapa daerah di Indonesia memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia dan menjadi spot menyelam yang wajib dikunjungi para penyelam, seperti Bunaken, Raja Ampat, Labuan Bajo, dan Wakatobi. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Sebagian besar wilayah ASEAN atau 2/3-nya adalah perairan atau lautan, sehingga sektor maritim menjadi salah satu sektor yang diandalkan dalam pembangunan ekonomi negara-negara di ASEAN. Ekonomi maritim memberikan dampak yang positif terhadap biaya transportasi atau pengiriman menjadi lebih murah, dan juga berdampak pada aquaculture, yaitu pemberdayaan iklim lingkungan laut agar dapat berkembang. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia bisa kita lihat dari 3 sektor, yaitu 1 sektor pelayaran, 2 sektor perikanan, dan 3 sektor pariwisata bahari. 1. Sektor pelayaran. Industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun realitanya, industri pelayaran nasional saat ini kondisinya belum begitu baik. Hal ini dikarenakan 1. Daya saing armada kapal nasional masih tergolong rendah. 2. Industri galangan kapal hingga saat ini belum berkembang. 3. Pelayanan sistem pelabuhan belum efisien dan belum produktif. Dan 4. Daya saing sumber daya manusia di sektor pelayaran masih relatif rendah. 2. Sektor perikanan.
Potensi perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. 3. Sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan asing sehingga mempunyai devisa, dan lain-lain. Namun kenyataannya, saat ini pariwisata bahari belum berkembang dengan baik di Indonesia. C. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. 1. Perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan yang tadinya berbasis daratan menjadi pembangunan yang berbasis kelautan. 2. Memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industri perkapalan, dan lain-lain. 3. Dalam menyambut Asian Connectivity, Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar. Nah, 5 pelabuhan yang dimaksud tersebut adalah Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta, serta pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. 4. Menyiapkan regulasi atau peraturan yang sesuai dengan semua pihak. Hal ini dikarenakan regulasi tiap negara di ASEAN sangat berbeda-beda, maka diperlukan harmonisasi dari regulasi tersebut. Bahasan selanjutnya yaitu penguatan agrikultur di Indonesia. Agrikultur atau yang lebih kita kenal dengan pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidup. Ekonomi agrikultur meliputi budidaya tanaman, bercocok tanam, atau peternakan, dan bisa juga pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk seperti pembuatan keju dan tempe. A. Potensi agrikultur di Indonesia. 1. Indonesia memiliki wilayah yang subur dan beriklim tropis, sehingga sangat baik untuk aktivitas pertanian. 2. Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai tanaman lainnya. 3. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Potensi keberagaman hayati ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sumber pakan ternak, bahan baku farmasi, bahan baku industri, dan juga bahan obat-obatan. 4. Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas, yaitu 40% dari total daratan di Indonesia berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian. 5. Saat ini Indonesia memiliki sekitar 35 juta tenaga kerja pada sektor agrikultur. 6. Indonesia memiliki pangsa pasar yang besar, yaitu lebih dari 230 juta orang sebagai konsumen bahan pangan. B. Peran agrikultur di Indonesia. Yang pertama yaitu penyedia pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. 2. Sebagai komoditas unggulan utama dalam kegiatan ekspor, sehingga pendapatan negara melalui devisa dapat meningkat. 3. Memenuhi ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan tersebut meliputi ketersediaan pangan, keamanan pangan, kemerataan pangan, dan keterjangkauan pangan. C. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Nah, hambatan yang pertama yaitu skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. 2. Modal yang terbatas. 3. Penggunaan teknologi masih sederhana. 4. Sangat dipengaruhi oleh musim. 5. Pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. 6.
Akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar masih rendah. 7. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar, sehingga akan merugikan petani. 8. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. 9. Kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi para petani. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Nah, apa saja strateginya? Yang pertama adalah eco farming. Strategi eco farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Strategi selanjutnya yaitu dengan distribusi pupuk secara merata. Caranya, petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamnya per hektar selama 1 tahun, sehingga pemerintah mengetahui kebutuhan pupuk dan dapat menyediakan stok pupuk sesuai kebutuhan petani. Selanjutnya yaitu dengan strategi perbaikan irigasi. Pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Nah, cukup sekian pembahasan mengenai penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih kepada yang sudah menonton, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.